Ada yang sadar nggak sih bahwa setelah Mensrea, gue udah 6 kali manggung, masing-masing berdurasi 1 jam, berarti total udah 6 jam gue manggung dengan materi yang berbeda sama sekali dengan Mensrea. Kayaknya nggak banyak yang tahu. Gue pernah 6 kali manggung, tapi bukan manggung stand up, gue manggung crowd work. Atau di Indonesia sering disebut sebagai riffing. Riffing tuh kayak improvisasi, cuman kalau riffing tuh bisa riffing ke situasi panggung, riffing keadaan sekitar, riffing penonton juga bisa. Biasanya riffing penonton disebut crowd work atau working with the crowd atau mencoba untuk menciptakan kelucuan dari interaksi dengan penonton. Keroyokan namanya, itu adalah IP barunya Comika yang sebenarnya udah digagas dari mungkin dari tahun 2024 mungkin ya, apa 2023. Cuman baru belakangan ini aktif kembali si keroyokan ini. Dan gue lakukan di Comika Comedy Club di atas, di markas Comika lantai 2. Nah, selama 6 show, gue manggung crowd work. Yang berarti materinya tuh gak ada yang sama. 6 jam materi, gak ada yang sama sekali. Kenapa? Karena sangat bergantung sama interaksi dengan penonton pada saat itu. Ini belum termasuk keroyokan musikal bahkan, atau yang sekarang disebutnya nostalgia, di mana gue improvisasi dari kisah penonton, abis itu gue bikinin lagu gitu. Nah, keroyokan ini, belakang ini gue upload klipnya ke sosmed gue. Terus ada yang bilang, wah Panji udah mulai main crowd work. Kurang tepat. Bahkan gue sudah crowd work dari 2012. Penonton gue di Merdeka dan Bercanda ingat interaksi gue antara 2 penonton, laki dan perempuan. Yang ini punya pasangan, cowoknya punya pasangan, ceweknya punya pasangan. Datang tanpa pasangan masing-masing. Mereka berdua saling kenal dan duduk bareng. Waktu itu salah satu catchphrase yang populer adalah si cewek ini meninggalkan cowoknya bernama Zaldi untuk cowok bernama Sugeng. Jadi cowok ini namanya Sugeng, cowoknya dia namanya Zaldi. Zaldi nggak diajak, dia pacaran sama Sugeng gitu. Bukan pacaran ya, dia nonton Merdeka Bercanda berdua sama temennya yang namanya Sugeng. Itu tahun 2012. Lu berdua pacaran? Enggak. Lu punya pacar? Ada, mana pacarnya? Oke. Sebentar. Jadi lu punya pacar lu ngajak. Terus lu dengan laki-laki lain. Lu kenal gak? Jawaban lu tambah salah, nak. Oke, gini. Jadi lu berdua kenal. Tapi lu bukan pacaran. Lu punya pacar. Berarti technically lu ngarep gitu kan? Lu punya pacar? Punya? Pacar lu mana? Yes. I love this night. It's a great evening. Tuhan selalu baik, setiap kota dapat bahan riffing gua. Jadi oke, lu punya pacar lu gak lu ajak. Lu punya pacar lu gak lu ajak. Lu saling kenal, lu duduk bareng. Lu tahu peraturan selingkuh 101 nggak? Kalau mau selingkuh, pergi ke tempat yang nggak ada orang. Sehingga nggak ada saksi. Pacar lu kemana? It's okay. Enggak. Gua akan baik, gua akan pelan-pelan. Oke. Pacar lu di mana? Dia nggak suka kayak ginian, lu suka kayak ginian kan? I am so good. Lu suka ginian nggak? Suka nggak ginian? Suka ya? Hansan ada di sini bayar 120.000 kan? Pacar lu kenapa nggak kesini? Gue tebak, gak suka ginian juga. Iya. Yes. Kok gue gak secerdas ini waktu gue sekolah ya? Jadi kita temukan kecocokan antara kalian berdua. Yang mana adalah alasan selingkuh nomor 1? Udah berapa lama? Gue tebak. Udah berapa lama pacaran? Udah lama ya? Berapa lama? 3 apa? Detik, hari, minggu? Tolong ada satuannya di belakang. 3 abad? 3 apa? 3 tahun.
Oh 3 tahun katanya. Tahun. 3 tahun. Tahun. Saya ada tahun. 3 tahun. Udah mulai agak sedikit membosankan. Agak-agak garing. Pengen malam mingguan nonton stand up, dia gak suka. Ada laki-laki, aku suka stand up aku. Lu kenal berdua di mana? Habis lu berdua. Lu habis. Oke. Lu berdua, soalnya muka lu ngarap banget bos. Muka lu. Oke, ya, break it down. Lu berdua kenal di mana? Lu teman kerja. Bukan hanya mereka melakukan kesalahan selingkuh nomor 1, datang ke tempat ramai. Terus mereka punya alasan selingkuh nomor 1, ada kesamaan. Terus mereka selingkuh di tempat nomor 1, terjadi perselingkuhan, perkantoran. Apa sih yang menarik dari dia? Ya gitu. Enggak. Lu sayang sama pacar lu kan? Nama pacar lu siapa? Nama pacar lu siapa? Zaldi. Makasih Pak, lu baik banget Pak Zaldi. Maaf Pak. Zaldi namanya ya. Kalau di absen panggil paling belakang ya. Nama lu siapa? Iya. Hah? Suka. Sugeng. Lu meninggalkan Zaldi untuk orang bernama Sugeng. Ada Zaldi Sugeng. Zaldi untuk Sugeng. Enggak. Hajar lagi apa nih? Nih, gue pindah. Lu berdua pacaran? Ya, kayak gitu. Ngaku aja it's okay. Udah berapa lama pacaran? 5 tahun. 5 tahun. Akan menikah dalam waktu dekat? Ceweknya? Lu jangan bohong sama gue. Ada kamera. Lu jangan bohong. Kamera lihat gak tadi? Lihat gak? Ada rencana menikah ceweknya? Abis itu setelah dia refleks geleng dia ngeliat cowoknya. Lu bilang enggak, dia bilang belum. Jadi ini apa yang terjadi nih? Tahu nggak apa yang terjadi dengan dia? Sama kayak lu, cuman cowoknya senang stand up. Ya, ini yang terjadi. Tapi sayang ya, kelihatan banget sih sayang. Mukanya mirip. Katanya kalau jodoh mukanya mirip. Sian banget bini gue, mirip gue. Lu juga mirip lo berdua. Nah, dari interaksi klip tadi, update-nya adalah ternyata mereka akhirnya jadian beneran. Abis gua hajar kayak gitu, akhirnya mereka sempat jadian beneran walaupun pada akhirnya putus juga. Bahkan di tahun 2013, gua sepanjang tur Mesake Bangsaku melakukan sebentuk crowdwork yang tidak lazim, yaitu nge-riffing tas. Jadi gue interaksi sama penonton, gue lihat dia bawa tas, tasnya gue tarik ke atas panggung, atas izin dia tentunya. Terus gue ngoprek dompetnya, ngoprek tasnya, ngoprek apa segala macam, atas izin dia ya, dia udah mengizinkan. Terus menciptakan kelucuan. Itu lebih susah lagi karena gue nggak tahu tasnya isinya apa aja. Tapi gue harus menciptakan kelucuan dari tas tersebut. Dan lu bisa tonton juga tuh di Mesake Bangsaku yang ada di comika.id. Si Mereka Dalam Bercanda juga bisa lu tonton di comika.id paket basic. Bahkan 6 keroyokan itu bisa lu tonton di comika.id di paket basic. Artinya lu berlangganan Rp99.000 udah bisa nonton semua tadi, Mereka Dalam Bercanda, Mesake Bangsaku, termasuk keroyokan 6 biji tadi. Nah, kenapa gua ngomongin ini? Gua ngomongin ini karena bentar lagi gua mau bikin keroyokan spesial. Keroyokan spesial ini adalah panggung pertama yang gua naiki resmi ya, show setelah Mensrea. Gua akan bikin keroyokan seperti yang tadi, tapi dengan bentuk yang lebih gede. Yang sederhana aja, yang cuman di Comika Comedy Club aja, itu serunya bukan main.
Nanti gue akan panggungnya di tengah 360, dikelilingi sama 850 penonton. Dan gue akan berinteraksi sama mereka semua, mencoba untuk menciptakan kelucuan dari interaksi dengan penonton yang mengelilingi gue. 850 penonton. Di atas paling banyak itu 90, 100 sih. Tapi nggak bisa ada setup kamera. Ya 80 sampai 90 penonton. Nanti di Keroyokan Spesial tanggal 18 April di Bali United Studio, itu di daerah Jakarta Barat. Itu akan ada 850 penonton. Nah, penjualan early bird-nya sold out dengan sangat cepat. Pre-sale-nya sold out dalam 1 hari. Bentar lagi akan buka periode normal. Dan siap-siap, tunggu informasinya, akan ada live streaming-nya juga. Cuman tentu yang live streaming hanya bisa nonton. Yang nonton langsung di studio akan merasakan experience-nya. Karena akan ngerasain gue berinteraksi dengan penonton-penonton yang ada di situ. Biasanya gue di sini sejam, kemungkinan besar di Keroyokan Spesial nanti akan lebih panjang durasinya. Nah, untuk ada bayangan seperti apa serunya, gue mau ngasih lihat 2 buah klip. Klip yang pertama adalah sebuah interaksi crowdwork dengan seorang ibu-ibu dari Cilegon. Jadi ibu-ibu ini kelihatan beda sendiri, isinya anak muda gitu ya. Saya ibu-ibu sendiri kan, gue penasaran ya, akhirnya gue interaksi sama dia. Nah, interaksinya itu adalah salah satu interaksi paling epic yang pernah gue alamin di Keroyokan. Silakan ditonton. Gue main ngebuka aja di rumah tangga orang nih. Ya, astagfirullah ibu. Jauh-jauh dari Cilegon. Ibu ini udah kelihatan datang dari Cilegon. Itu hijabnya dari baja tuh pas itu. Krakatau Steel Production. Bu, boleh nggak saya tebak zodiaknya? Berdasarkan dari tampang. Boleh ya? Boleh. Sebentar ya. Auranya aura Capricorn nih. Capricorn bukan? Berarti mungkin Libra nih. Mungkin. Sudah. Oh my God, I know. Gemini pasti. Iya kan, tapi deket kan? Enggak, jauh banget. Oke, Capricorn, Gemini, Leo Anda. Salah banget. Tapi Bu ngerti zodiak kan? Ntar dia nungguin, kenapa nggak disebut kambing sih? Itu Sio Bu. Itu Sio. Apa zodiak Ibu? Malas kasih taunya ya. Anaknya. Apa bilang? Gak dikasih hadiah? Berani-beraninya ngomong sama saya kayak gitu. Berani-beraninya. Pikoy, pulang lambat ibu. Bawa kameramen saya. Kerjanya nginep di kantor mulu. Nih. Bawa pulang. Paling nyedot kuota internet doang nih orang. Makan enggak. Hadiah ya, ibu mau hadiah. Oke. Mana Lia? Mau Lia mana mau Lia? Tadi perasaan gue lihat Lia. Ke atas, oke. Ibu, saya siapkan hadiah untuk ibu. Anaknya gak usah nyaut. Kenapa anaknya yang happy? Dia tahu nih, nyokap gue dikasih hadiah pasti yang dipakai gue juga nih. Iya. Ibu udah ini kan anaknya ya. Ini pertama kali nonton stand up? Iya, langsung ke sini. Pilihan yang tepat. Di antara semua komedi club di Jakarta, cuman Comika yang ada musolanya, Bu. Bener gak? Bener kan? Iya kan? Bener, cuman Comika doang. Ibu ke Ketawa Comedy Club, adanya ramen, tapi nggak ada musola. Musola mana? Nggak ada sih, ramen ada gitu dia. Iya bener, gue nggak bohong. Ibu saya kasih hadiah. Masnya penonton stand up? Nonton gua nggak? Di mana? Kayaknya YouTube lebih ke menatap deh, menatap layar itu mah. Gua kasih tiket mensrea mau nggak? Gua kasih tiket mensrea. Ibu kasih tahu saya zodiak ibu, dua-duanya dapat tiket nonton mensrea.
Zodiaknya apa? Virgo. Virgo, dua-duanya dapat tiket untuk nonton Mensreah Makassar. Gokil, tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan Bu, Makassar. Untuk Ibu. Ya, tiketnya saya kasih. Ibu berangkat mikir aja sendiri caranya gimana. Yang penting sekarang saya tahu Ibu Virgo. Ya. Gila. Gue gitu loh. Saya Virgo. Kita kan yang bawa ke Makassar ya. Emang saya tiap hari bangun di Makassar. Kan belum tentu matching tanggalnya. Tanggal berapa Ibu mau ke Makassar? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tergantung saya manggungnya kapan ya. Oke, Ibu pilih bulan dah. Ayo, Ibu pilih bulan. Ibu mau bulan apa? Iya, jadwalnya aja nggak tahu. Emang Ibu kalau misalkan beneran saya kasih tiket, Ibu beneran mau berangkat? Wah, serius. Ke Makassar. Memang mau ke Makassar, terus langsung ke Sulawesi Tenggara. Langsung ke Sulawesi Tenggara. Ada proyek di sana. Ada project. Ibu-ibu jilbab punya proyek di Sulawesi Tenggara. Tebak dikasih 1 juta. Tar dulu. Kalau saya berhasil nebak, bisnisnya apa? Saya dikasih 1 juta. Bener ya? Sampai saya nebaknya bener, tapi ibu ngeles, awas loh. 2 juta. Kasih. Kasih lihat dulu duitnya. Kasih lihat dulu duitnya. Kasih. Hah? Urip, pastiin masukin di berita lu, Urip. Bentar, diam dulu Suneo. Yang gue perhatiin baik-baik ketika ibu tuh ngeluarin duit adalah wajah anaknya. Anaknya menatap gue sambil dengan tatapan nanar, kalau ada 2 juta, kenapa nggak kita beli tiket Mensreah Jakarta katanya? Ngapain kita di sini? Oke. Jurinya anaknya ya. Jangan sampai lu jangan bantuin emak lu. Ntar udah bener jawabannya ntar ngeles-ngelesin lagi. Kasih saya 3 kesempatan. 3 kesempatan nebak. 2, kan cuma 2 juta. Ternyata saya bertemu dengan Virgo ahli negosiasi. Ini Virgo bukan sembarang Virgo, guys. Bukan sembarang Virgo. Oke, saya baca wajah Anda. Sekilas mungkin kita akan berpikir ibu ini bisnisnya secara stereotip ibu-ibu hijab. Kita mungkin berpikir catering. Tapi no. Ya kan sekilas, tapi no. Ibu ini kelihatan punya watak yang keras. Watak yang keras. Dari mulutnya dan dari... Tar dulu. Bu. Dari mulutnya dan dari perangainya, prediksi saya dagang. Pertanyaannya sekarang dagang. Dagang manusia. Bu, ibu nyabu atau gimana sih bu? Oke, ibu ini secara tidak sengaja nge-reveal kalau bukan dagang guys. Bukan dagang.
Kalau ada yang bisa bantu gue bagi 2 duitnya. Ada yang bantu gue? Ada yang bisa bantu gue gak? Bantu gue. Kasih tebakan, kalau kita cuma punya 2 tebakan. Satu gue ambil tebakan lu, teriakin. Gue ambil salah satu, gue lempar. Kalau misalkan tebakan lu benar, kita bagi 2 duitnya. Kira-kira apa? Lu apa? Ibu diam dulu ya. Minyak. Sulawesi nih, Sulawesi guys. Sulawesi. Hah? Tambang, nikel, PU itu apa? Oh PU. Hah? Travel, listrik, kontraktor. Diam dulu. Kalau ganja sih, dari kelakuan sih ada ya. Botak, Pak Ribo, gua lock jawaban lu. Sawit. Satu, kita cuma punya 1. Contoh. Terlalu Makassar bro. Terlalu gampang. Contoh, terlalu gampang. Gak semua orang ke Sulawesi dagang contoh dong. Bisa juga sop konro. Pisang hijau jatuhnya. Oke, tebakan saya. Kontraktor. Aduh. Hilang 2 juta, hilang. Oke, kalau gitu. Bu, itu orang ngotot banget contoh nih. Udah dibilang contoh katanya. Demi ini kalau nggak kita buka sama-sama nggak ada yang bisa tidur bu. Itu pasangan berdua di belakang sambil tidur kita mikir apaan sih bisnis ibu tadi, percaya saya. Udah, pasti kepikiran nih semua orang. Tapi apa ya kira-kira ya? Sumpah ada kepikiran. Bu, demi ketenangan kita semua, apa sebenarnya pekerjaan ibu kalau betul? Gila nih ibu nih. Ibu nggak mau sekolah pecahkan aja bu jadi komika. Lucu bener nih. Jangan ya. Iya bener gak bisa dikasih tahu nih. Gue kayaknya pernah ngeliat anaknya. Kita pernah ketemu gak sih? Berarti mukanya standar. Duh bayar berapa guys? Kita sepenasaran itu gak? Enggak, karena kalau kita sepenasaran itu duit lu semua tuh langsung gue kesonoin nih. Ya udah. Terserah deh ibunya mau ngasih atau enggak. Pokoknya kita anggap aja contoh. Udah tenang hidup kita dah. Contoh. Tenang hidup kita. Contoh. Dah fix, clear. Dah, next topic ya guys. Gila. Aduh, pusing bener gue nih. Nah, kadang-kadang keroyokan itu yang niatnya bikin ketawa dengan interaksi dengan penonton, itu seringkali tawanya itu lahir gara-gara gue yang kena batunya sendiri. Salah satunya adalah satu momen ini di mana gue keroyokan atau keratur dengan seorang penonton, lalu terungkap bahwa penonton itu pernah ngelihat gue pagi-pagi pulang mabok. Atau lebih tepatnya, dia mencurigai gue pagi-pagi pulang mabok. Masalahnya, gue sendiri nggak inget momen tersebut. Ini dia. Siapa yang lagi datang ke sini sama mantannya? Tepuk tangan, ada? Siapa tahu ada? Siapa di sini yang single? Tepuk tangan yang single. Gue pengen tahu. Tukang jual motor. Single Anda? Baru putus. Pas nih kita prediksi dulu ya. Aman aja. Baru putus bro. Berapa lama yang lalu? 3 bulan yang lalu. Masih basah pipi tuh. Masih basah bro. Nangis lu? Lumayan. Anjir. Mualaf sampai Islam. Dari Katolik sampai Islam. Siapa yang pindah agama? Lu dari Katolik pindah ke Islam. Demi itu cewek. Bisa dibilang. Iya kan? Jadi sekarang lu Islam. Demi cinta yang tak mencintaimu. Tapi sesungguhnya Allah mencintaimu. Allah Subhanahu wa taala.
Gila sih. Gila sih. Setelah lu putus, lu ngomongnya, ya Allah, atau maafin aku Yesus, yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Ya Allah. Hah? Ya Allah. Ya Allah. Sholat nggak lu? Sholat alhamdulillah. Terakhir sholat kapan? Barusan Barusan. kan Isa. Isa, betul. Sholat nggak mas? Sholat nggak? Aku kapan? Bukan masalah kapan, yang penting pernah. Umur lu berapa bro? 28. Pindah agama demi dia. Kisahnya kayak siapa ya? Stephen Wongso. Bener ya Stephen Wongso? Dekat sama Sadia. Sadia, bukan Sadia. Ya, orang Jogja itu mah. Arafah. Dia pindah, diislamkan sama Ustadz Felix Xiao. Diputusin. Lu lagi islamin Felix Xiao juga? Jangan-jangan masalahnya Felix Xiao deh. Ustadz Felix Xiao kayaknya masalah. Boleh nggak gue gali lebih dalam? Bro, nama lu siapa? Jody. Jody. Nama dia siapa? Johan. Bukan. Nama dia siapa? Uyan. Uyan. Wian. Itu mah vokalis Juicy Lucy. Thank you. Thank you. Komedi aja kita tipis-tipis ya. Wian. Kok aneh namanya? Nama panjangnya siapa? Uyan Octavia. Wian Octavia. Kenapa kalian putus? Siapa yang mutusin? Dia. Anjing. Anjing. Kenapa kata dia? Aku sebenarnya cinta sama kamu justru karena kamu Kristen. Gitu gak? Aku ini orangnya outlaw banget aku. Aku ini rebel. Kenapa katanya? Gara-gara ketahuan sih. Ketahuan selingkuh. Goblok. Goblok lo. Goblok. Udah lu selingkuh dari Tuhan Yesus. Lu selingkuh dari dia. Bukan. Dianya Tak punya harga diri Anda. Di mana martabat Anda? Takbir. Ketahuan selingkuh. dianya ketahuan. Dia yang selingkuh. Kemana nih gua ngelesnya nih? Dia selingkuh dari lo. Fuck. Gua tanya dulu. Dengan orang beragama apa? Sama Islam. Islam. Tapi pengangguran. Tapi pengangguran. Bro, apalah artinya nggak ada kerjaan kalau ada kontol? Tapi kayaknya kecil deh, gendut orangnya. Kayaknya kecil, gendut orangnya. Dianya kecil, gendut orangnya. Kenapa jadi body shaming ya? Mungkin nggak dia lucu? Lebih lucuan saya. Ini mah lu pahit aja sih kayaknya sih, lu bitter aja. Agama sama, dia gendut, titiknya kecil, nganggur. Oke, gue nanya sama cewek deh. Ada cowok, beda agama sama lu. Terus gemuk, anggaplah titiknya kecil. Pengangguran, kondisi apa yang membuat lu tetap mau sama nih cowok? Kira-kira apa? Sorry, gue lagi sama cewek-cewek. Please, nanti kita sampai ke sana. Kalau tebakan lu apa? Tebakan lu apa yang membuat si cewek ini mau sama cowok seperti itu? Dipelet, astagfirullah teh. Percaya Anda sama ilmu-ilmu hitam. Apa lagi selain dipelet? Hah? Banyak warisan, oke. Apa lagi? Emang si anjing matre nih gue liat-liat nih. Hah, apa? Nyaman. Bantal kali ya. Kawinin aja bantal kalau yang cari nyaman. Apa lagi selain nyaman? Waktu.
Nggak nyuri motor. Nggak nyuri motor. Nggak nyuri motor. Masuk akal. Masuk akal. Kamu maling sayang. Motor second baby. Itu maling sayang. Motor second. Waktu paling masuk akal. Waktu. Dia mungkin gak ada kerjaan. Dia mungkin gak ada tampang. Tapi dia ada waktu. Lu terlalu apa namanya toksik, apa namanya kalau kerja mulu, lu terlalu workaholic bro. Bener nggak kira-kira? Ya, mungkin kali. Anjay, lu tadi sempat jawab, jawaban lu kenapa? Keluarga dia kaya. Keluarga dia kaya. Bener sih. Bener dia. Tapi kalau kayak gitu, berarti harusnya bersyukur. Allah yang bukain. Allah yang bukain kebenaran itu. It's okay bro, banyak. Cari perempuan-perempuan muslimah. Kelamaan soalnya pacaran. Kelamaan pacarannya, berapa tahun pacarannya? 9 presiden. Presiden kita cuma ada berapa ya? Nggak nyampe. Dari zaman penjajahan berarti. 9 tahun, dari kelas berapa? Dari SMA. Dari SMA. SMA kelas? Kelas 3. Dari SMA kelas 3, terus 9 tahun kemudian diputusin. Bosen. Nggak tahu. Jenuh, ada lagunya tuh. Gimana? Hah? Apa? Maafku jenuh padamu dan dia banyak duit. Tapi udah move on. Sedikit. Lagu yang membuat lu selalu inget dia apa? Nangis bentar lagi nih guys. Nangis sih. Apa? Lagu yang membuat lu inget dia apa? Ayo apa? Gak ada sih. Gak ada, gak mungkin. Hanya doang tempat. Tempat. Oh iya. Taman Puring. Tempat lu suka jual onderdil motor. Enggak. Di mana tempatnya? Di Bakso Rini. Hah, bakso? Rini. Rawamangun. Bakso Rini di apotek Rini Rawamangun, bro. Tempat gue beli obat itu. Di situ. Karena kalau pulang kerja selalu ke situ. Anjay. Yang pengen makan bakso dia apa lu? Dia. Emang neng udah putusin aja itu. Cuman neng doyan ini bakso. Neng itu, tinggalin aja lah. cari perempuan yang senangnya makanan lain. Kalau pengennya badai nggak bakso, neng itu tinggalin aja lah. Cari yang suka musik metal. Apa sukanya Megadeth, Slayer gitu-gitu loh. Apa yang lu paling kangenin dari dia? Berdebatnya sih. Berdebat soal agama. Islam benar sayang. Islam tuh agama terakhir yang diturunkan. Ya berarti agama sotoy kan kata dia. Kata dia ya bukan kata gue. Berdebat soal apa? Semua aja sih. Semuanya. Itu udah ciri-ciri putus gak sih? Masa semua lu debatin? Siapa di sini yang sudah merasa menikah lama coba tepuk tangan. Yang udah menikah deh, yang udah menikah mana? Yang menikah oke. Siapa yang udah menikah lebih dari 10 tahun? Tepuk tangan. 10 tahun. Di atas 15 tahun tepuk tangan. Lu? Di atas 20 tahun? Enggak, oke lu berapa? Mau 16 tahun lu? 17. Gue nanya yang 17 ya. Jangan deh mikrofonnya di sini yang 16 aja deh. Kita enggak kedengeran lu. 16 tahun menikah. Berantem ada? Ada pasti kan? Berdebat? Setiap hari? Hah? Waduh, iya lagi. Maksud gue aturan enggak gitu.
Kita ulang ya, kita ulang ya. Enggak, tapi kalau lu biasanya berdebat sama suami lu tentang apa? Terus nggak cerai? Ada rencana? Paling sering berdebat tentang apa? Tentang sikap ya. Sikap, anjay. Ini permasalahan orang dewasa nih. Kita tanya ya. Paling sering berantem tentang apa? Sifat masing-masing. Sama lagi. Sikap dan sifat. Beda ya? Santai. Apa yang membuat lu tetap bertahan dan memaafkan? Dan emang nggak bisa juga sih kan PNS nggak bisa cerai. Oh, emang iya? Emang PNS nggak boleh cerai? Susah. Ya, dia ada PNS lagi nih Atun nih. Kena hubdis katanya. Kamu, seandainya aku bukan PNS, habis kamu. Sayang aja aku PNS, susah untuk nyerahin kamu. Kata lakinya. Hah? Dia juga PNS. Oh, dia yang PNS, saya mah pengangguran. Pantesan dia di sini dan Anda di sini dan dia di mana sana? Di rumah. Lagi cuti. Yakin dia di rumah? Tinggal daerah mana? Bekasi, ada Delta di situ, ada. Ada Delta di situ. Jaga anak. Kenapa anaknya kabur juga kayak tadi? Berapa lama pacaran sebelum nikah? Dia kan 9. Menurut lu kelamaan gak pacaran 9 tahun? Menurut lu 9 tahun pacaran kelamaan atau bukan itu faktor penentu putusnya? Bukan itu. Menurut lu kenapa dia putus? Ekonomi. Anjing. Tough bro. Tough. Tapi benar. Bisa jadi benar. Ekonomi, oke. Tapi lu prediksi lu apa? Tadi kan lu bilang kan bukan 9 tahunnya. Apa menurut lu? Kurang ngobrol aja sih. Bro, sekali ngobrol berdebat. Kurang apa coba? Idealnya orang pacaran berapa lama untuk kemudian dinikahi? 3 tahun nggak bisa. Dia 3 tahun dia pacaran SMA. 3 tahun dia masih kuliah. Iya. Masa kita pacaran nggak ketika kuliah? 9 tahun. Ada di sini yang pacaran lama banget terus putus juga. Ada. Lu pernah? Berapa tahun lu pacaran? 7 tahun. Dan putus juga. Dari kapan pacarannya? Kuliah. Tuh, ini kuliah nih. Putusnya kenapa? Dia selingkuh. Sama pacar dia bukan? Dia selingkuh. Sama siapa? Sama orang yang lu kenal? Nggak kenal. Sama siapa dia selingkuh? Si anjing itu. Sama tetangga. Ya Allah, dekat bener. Terlalu dekat sih. Gimana ngelawannya coba, ketemu tiap hari. Bajingan dia. Lu kan nyari pacar baru kan? Suka cowok yang nggak terlalu putih nggak? Ya? Iya kan tadi ada yang putih tuh. Kan beda agama tapi dia. Sukanya yang putih. Ya bro, ditutup langsung bro. Lebih karena lu jualan motor bekas kayaknya bro. Bro, tapi kita mesti doain dia. 9 tahun bersedia pindah agama, ditinggal karena duit. Sekarang gua minta lu untuk beli motor bekas yang dia jual. Semuanya. Oh lu kerjanya ngebeli motor ya? Iya. Jual motor lu semua. Cewek single tepuk tangan, cewek single tepuk tangan. Udah Islam kan? Teteh hijab akan membawamu ke jalan yang lurus.
Karena motor enggak aja. Bro, kalau gitu masih muda, dia masih muda atau lu yang masih muda? Dia masih muda. Dia masih muda, oke. Oh, umur lu berapa? Kalau boleh, kisaran aja deh. Dia pasti setahun sih. Beda setahun. Emang gak doyan aja malu bro. Gue udah keburu simpati sama dia. Gue lagi mikirin gimana caranya dia bisa dapet jodoh. Jangan, kita pernah ngomongin Bang Panji soalnya. Emang iya? Lu berdua pernah ngomongin gue? Ngomongin apa? Pas masih kerja di mall, Bang Panji pakai celana basket, mukanya kayak orang mabuk soalnya. Kok bisa sih? Kok bisa sekebetulan itu? Mau ke Kelapa Gading? Iya, Oh iya kan kerja di Kelapa Gading ya? jam 9 pagi. Makanya itu kita berdebatin. Makanya itu kita berdebatin. Jam 9 pagi lu ngeliat gue di mall, lu ngedebatin nih orang abis ngapain ya? Mukanya kesel tapi kayak bau kayak orang-orang mabuk gitu. Bro, gue kalaupun minum gak jam 9 pagi sih. Makanya kita berdebatin. Apa yang lu perdebatkan? Ini orang antara mabuk atau lagi marah ya? Terus kira-kira lu lebih ke pro yang mana? Mabok atau marah? Mabuk. Anjing lu emang lu. Emang anjing. Emang anjing nih orang nih. Bagus putus lu. Emang anjing lu, suuzon lu sama gue. Maka aja mabok pagi-pagi. Aneh bener. Stres banget kali gue sama hidup gue jam 9 pagi udah mabok gue. Pacar lu, mantan lu saat itu bilang lagi marah. Emang kayak, hah? Soalnya lihat HP kesel gitu. Mungkin MU semalam kali, mungkin. Ngeliat hasil MU semalam kan mungkin ya. Saya kan jam 9 pagi, mall belum buka. Cuman karyawan. Gue ngapain di situ? Gak tahu. Hah? Gue ngapain di mall jam 9 pagi, mall belum buka? Bang. Lu yakin itu gue bro? Lu yakin itu gue? Hanya karena itu Kelapa Gading dan gue tinggal di situ bukan berarti itu pasti gue kan? Karena saya foto. Masih ada gak? Masih ada gak foto? HP kerjanya udah hilang lagi. Berarti bukan gue. No barbuk. No barbuk, no lie. Lu manggil Bang Panji gitu-gitu gak? Hah? Manggil. Nggak nengok kan? Lagi ngapain? Emang jangan bohong lu anjing lu. Lu bohong lu. Lu bohong lu sama gue lu. Sumpah demi apa? Demi Allah, demi Yesus. Demi Allah, oke demi Allah. Lu nyapa gue? Iya. Lu manggilnya gimana? Bang? Bang, Ya. tumben pagi-pagi. Tumben pagi-pagi. Bilangnya mau ke bank, cuman tapi belum buka. Mau ke bank tapi belum buka. Bang Mall kan bukanya jam 10. Jadi kalau itu ngambil antrian katanya. Lagi ngambil antrian. Hari Minggu soalnya. Hari Minggu gue ngapain butuh duit? Cash. Enggak, bukan ngambil duit. Katanya sih ngurusin ATM gitu. ATM-nya rusak atau apa. Kita panjang juga ngobrolnya ya. Kok panjang sih ngobrolnya? Hah? Kok panjang banget ngobrolnya? Itu udah lama. Akrab kita. Hah? Langsung jadi saudara-saudara kita. Kok kayaknya panjang banget dialognya. Tapi itu udah lama. Lu kerja di mana? Dulu di Mall Kelapa Gading. Sebagai? Di House of Trap. Di atas dong. Iya. Lalu terus kok ketemu sama gue? Bank Mandiri kan di bawah. Bank BCA, bilangnya Mas Panji lagi di Bank BCA. Lagi kan lewat loading karyawan. Gue lewat lo deh. Kalau hari Minggu boleh. Kayak gue lagi deketin mbak-mbak penjaga toko dah. Kayaknya dah. Iya lu yang mabok lu. Lu yang mabok anjing. Hah? Beneran. Gini. Lu lebih percaya dia percaya gue? Gue gak mungkin ngapain gue masuk dari apa tadi loading dock. Iya kan dari
karyawan, mall tutup, ngambil duit, nggak masuk akal, ini bohong semuanya. Jam 9 pagi. Ya ngapain gua? Ngambil nomor bank, kalau hari Minggu kan tetap buka kalau bank, tapi setengah hari. Nggak, di belakang diem aja anjing. Itu kelakuan lu apa jadi Holy Wings kan lu? Holy Wings Kelapa Gading. Oh. Ganti topik. Oke, jadi itu adalah contoh keroyokan bisa seperti apa. Dan masih ada banyak sekali keseruan dari keroyokan yang kali ini lu bisa terlibat karena tiketnya nggak cuma 80-90. Kalau di atas cepet banget sold out-nya. Kalau di sini lu punya kesempatan untuk beli tiket di periode normal, lu bisa sikat tiketnya, informasinya ada di poster ini, dan lu bisa nonton acaranya tanggal 18 April di Bali United Studio di daerah Jakarta Barat. Gua nggak sabar untuk ketemu sama lu, gua nggak sabar untuk interaksi sama lu, dan gua nggak sabar untuk jalanin crowdwork special terbesar dalam karir gua. Sampai ketemu di sana.